Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Haryansyah dari kelompok KKM 141 Untirta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff yang ada pada fisika. Yang pertama yaitu hukum Ohm. Nah, George Simon Ohm mengatakan bahwa kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup akan berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaiannya. Nah, dari penjelasan tersebut, maka hukum Ohm merupakan hukum yang menjelaskan tentang hubungan kuat arus terhadap beda potensial yang diberikan. Nah, selanjutnya ini merupakan persamaan dari hukum Ohm. Dapat kita lihat di sini I sama dengan V per R, di mana I merupakan arus dengan satuan ampere dan V merupakan beda potensial atau tegangan dengan satuannya volt, dan R merupakan hambatan atau resistansi dengan satuan ohm. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada grafik hubungan antara arus dan beda potensial. Nah, ini yang garis lurus ini merupakan gradien di mana I per R ini merupakan sumbu ohmik, di mana hukum Ohm berlaku pada rangkaian tersebut. Sedangkan untuk garis yang melengkung, baik melengkung naik atau melengkung turun, ini merupakan kurva non-ohmik, di mana tidak berlaku hukum Ohm di dalamnya. Nah, jadi dapat disimpulkan dari persamaan ini bahwa besarnya I atau arus akan berbanding lurus dengan besarnya V atau tegangan yang diberikan pada rangkaian tersebut dan berbanding terbalik dengan R atau hambatannya. Nah, ini dapat dianalogikan dengan sungai. Nah, lebarnya sungai itu merupakan V atau tegangannya, dan arus yang mengalir pada sungai tersebut itu dapat dianalogikan sebagai I, yaitu arus listrik, di mana semakin besar sungainya, maka arus air yang dapat mengalir juga akan semakin besar. Sama seperti hukum Ohm ini, semakin besar tegangan yang diberikan, maka arus listrik yang mengalir akan semakin besar. Nah, tapi arus listrik berbanding terbalik dengan nilai R atau hambatannya. Seperti analoginya, R ini merupakan batu yang ada di sungai. Nah, semakin banyak batu atau halangan yang ada di sungai, maka aliran arus air di sungai tersebut juga akan mengurang atau berbanding terbalik. Sama seperti di persamaan ini, besarnya hambatan, semakin besar hambatan atau resistansi ini, maka nilai arus listrik juga akan semakin kecil. Nah, ini merupakan bentuk rangkaian dari hukum Ohm. Di sini ada V sebagai tegangannya, kemudian ada hambatan, dan ada I, arus yang mengalir. Kemudian lanjut ke contoh soal. Yang pertama, suatu rangkaian memiliki hambatan total sebesar 4 ohm, diberikan tegangan sebesar 6 volt. Hitunglah besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, jadi terdapat suatu rangkaian sama seperti ini. Tegangannya 6 volt dan R-nya atau resistansinya 4 ohm. Nah, kita mencari I-nya. Lanjut ke penyelesaian. Nah, ini yang tadi ya. R-nya 4 ohm, V-nya 6 volt, ditanya I, maka I-nya sama dengan V per R, 6 per 4, hasilnya 1,5 ampere. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff merupakan hukum yang menjelaskan tentang kuat arus pada titik percabangan serta tegangan pada rangkaian tertutup. Nah, hukum Kirchhoff ini terbagi menjadi dua, hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff, di mana hukum 1 Kirchhoff akan membahas arus listrik dan hukum 2 Kirchhoff akan membahas tegangan. Lanjut, hukum 1 Kirchhoff.
Nah, hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Atau dalam persamaan dapat dikatakan sebagai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, ini contoh kasus untuk hukum 1 Kirchhoff, di mana di sini ada titik percabangan dan ada arus masuk. Nah, arus masuk ini terdiri dari I2, I1, dan I3. Dan I keluar terdiri dari I4, I6, dan I5. Maka jika dimasukkan ke dalam sigma I masuk sama dengan sigma I keluar dapat dituliskan sebagai berikut. I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4 ditambah I5 ditambah I6. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Terdapat 4 percabangan dan 1 titik pusat, di mana I1 dan I2 merupakan arus yang masuk dan I3, I4 merupakan arus yang keluar. Nah, soalnya adalah perhatikan gambar rangkaian arus di atas. Terdapat 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Jika besar I1 6 ampere, I2 3 ampere, dan I3 7 ampere, berapakah nilai dari I4? Nah, maka penyelesaian seperti ini. I masuk itu I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 yang merupakan I keluar. Nah, ini tinggal dimasukin saja angkanya. I6 ditambah I3 sama dengan 7 ditambah I4. Nah, maka I4 sama dengan 6 tambah 3 min 7. 7-nya pindah ruas. Maka I4 sama dengan 2 ampere. Selanjutnya adalah hukum 2 Kirchhoff yang menyatakan total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0, atau dalam persamaan matematis dapat dituliskan sebagai sigma V sama dengan 0. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar rangkaian loop tertutup yang terdiri dari 4 buah resistor. Nah, jika dimasukkan ke dalam rangkaian ini, maka persamaan menjadi IR1 ditambah IR2 ditambah IR3 ditambah IR4 sama dengan 0. Nah, kemudian lanjut ke contoh soal. Nah, ini terdapat rangkaian di mana terdiri dari 3 buah resistansi atau resistor dan juga terdiri dari 3 buah sumber tegangan. Nah, soalnya perhatikan gambar di samping ini. Tentukanlah kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Nah, yang dicari adalah besar I atau arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Maka penyelesaiannya seperti ini. Agar mempermudah, kita dapat membuat aliran arus atau loop sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau di soal ini, aliran arus atau loopnya merupakan tanda panah yang berwarna merah ini. Arus akan mengalir dari titik C ke B, ke A, ke D, kemudian ke C, dan begitu pula seterusnya. Nah, arah ini tidak harus seperti ini, bisa juga berlawanan arahnya, tergantung kalian nanti memvariasikannya seperti apa. Nah, kemudian lanjut untuk menjawabnya. Tadi kan sigma V sama dengan 0. Nah, V atau tegangan di sini ada 2, yaitu dari besarnya tegangan, sumber tegangan, dan dari resistor yang dilalui oleh arus. Nah, maka di sini ada sigma epsilon ditambah sigma I dikali R. Epsilon ini merupakan sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya ada 3. Yang pertama itu ada E1, kemudian plus E3 dan min E2. Nah, ini min E2. Kenapa min E2? Karena sewaktu tanda panah bertemu dengan sumber tegangan E2 ini bertemu dengan sisi yang kecil, maka nilainya negatif. Nah, berbeda dengan waktu bertemu dengan E1 dan E3, bertemu pada sisi yang panjang terlebih dahulu, maka nilainya menjadi positif. Nah, kemudian lanjut, min I ini merupakan arus yang mengalir. Kenapa negatif? Karena arus itu mengalirnya berbalik
arah atau berlawanan arah dengan arah loop yang kita buat. Nih, seperti ini. Kalau arusnya itu dari A ke B, kalau loop yang kita buat itu B ke A, makanya nilainya negatif. Nah, jadi min I dalam kurung R1, R2, dan R3. Ini semua resistansi yang terdapat pada loop tersebut. Nah, ini tinggal dioperasikan secara matematis. 4 min 2 plus 4 itu 6. Kemudian ini min I 10, 15 tambah 5 tambah 10 itu 30, jadi min 30i. Nah, 6 nya pindah ruas, jadi 30i sama dengan 6, maka i sama dengan 6 per 30 atau sama dengan 0,2 ampere. Itu tadi merupakan pembahasan tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.